berkumpul untuk sama-sama menggali ilmu, khususnya tentang peralatan, ya, bagaimana nanti ketika melakukan atau menyelenggarakan perlombaan atau kompetisi, peralatan seperti apa saja yang sesuai dengan standar, tata cara pendaftaran, dan lain-lain. Dan itu sudah kita percayakan kepada pembicara kita, Judge Ilham Maulana. Nah, tentu kita melihat kemarin ada pertandingan PON, ya, Pekan Olahraga Nasional, walaupun di tengah pandemi, sangat bersyukur kepada Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik. Semua bisa berjalan dengan tema orang bisa atau kita bisa. Jadi marilah kita insan-insan panahan walaupun di tengah pandemi juga tetap dengan semangat bersama-sama mau memperluas dan memperdalam ilmu panahan yang kita miliki. Dan tentunya bukan hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk sesama dan daerah kita tentunya, ya, untuk kita majukan panahan di daerah kita masing-masing. Dan saya juga sangat berharap bahwa setelah ini, yang sebelum-sebelumnya Fan Archery Club sudah membuat perwasitan juga atau webinar perwasitan bekerja sama dengan Bos Archery. Setelahnya kemungkinan masih ada lagi agar kiranya kita tetap mau terus memperdalam, dan sertifikasinya itulah juga yang memperkuat basic kita. Tapi sekali lagi sertifikat itu memang adalah hitam di atas putih. Lepas daripada itu semua adalah bagaimana sikap, attitude, dan moral kita sebagai mungkin atlet atau pelatih ataupun wasit, calon wasit, dan pemanah dimanapun berada, agar kita benar-benar bertanggung jawab untuk menyerap ilmu dan membagikan ilmu semaksimal mungkin yang kita miliki. Oleh karena itu, saya percaya walaupun di sini ada mungkin yang mematikan kamera atau yang tidak mematikan kamera, jadi bisa saja kan karena sinyal terpaksa harus mematikan kamera, it's okay, tidak masalah, tetapi kita sama-sama memaksimalkan potensi diri kita untuk menyerap ilmu dan membagikannya nanti. Saya tidak perlu berpanjang lebar lagi, langsung saja kita ke acara berikutnya. Dan saya juga berharap kita semua sehat di sini dan bisa mengikuti kegiatan sampai pada akhir. Salam olahraga jaya. Ya, baik. Selamat datang kepada Coach Ilham sebagai pemateri kita di webinar kali ini. Kemudian yang selanjutnya diserahkan kepada narasumber untuk memberikan materi. Oke, sudah bisa dimulai ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya mohon maaf ada terlambat sedikit, ada trouble di jalan. Baik, ini yang menggerakkan slide siapa? Vanessa ya? Iya Pak. Oke, kita berada di webinar seri perwasitan yang ketiga. Kali ini kita akan bahas tentang equipment inspection. Panitia bertanya kepada saya sebelumnya kenapa memilih tema ini. Saya jawab karena pengalaman saya memimpin pertandingan beberapa kejadian. Ada yang wasit kita masih salah dalam melakukan equipment inspection. Kemudian juga ada beberapa alat yang baru, ya, tergolong baru jenisnya, yang banyak wasit kita belum paham. Jadi belum paham bahwa itu melanggar rule. Dan juga ada beberapa rule baru yang sudah diresmikan oleh World Archery yang nanti akan saya share juga di sini. Oke, jadi terkait equipment inspection ini kita bisa merujuk ke World Archery Rule Book 3 chapter 11 ya. Jadi teman-teman nanti bisa
langsung cek referensinya di sana. Terus tersedia di online ya, di websitenya World Archery Room. Oke, kita langsung masuk aja, Vanessa, ke slide berikutnya. Baik, ini prosedur ya. Prosedur ketika dalam proses pengecekan alat pada sebuah pertandingan. Jadi semua alat wajib inspeksi sebelum bertanding. Nah, ini harus ya. Kita harus memastikan, kita sebagai wasit pemimpin pertandingan, harus memastikan semua atlet bertanding dalam keadaan sama, maksudnya equally under rule alatnya. Jadi tidak ada alat-alat yang melanggar peraturan yang menyebabkan ketidakadilan ketika bertanding. Nah, waktu yang ideal saat official practice. Ya, jadi saat hari latihan atau free practice ya. Bahasa resminya official practice. Kenapa? Karena saat official practice ini wasit bisa observasi ya. Observasi lebih jauh, baik itu alatnya ataupun tekniknya ketika ada overdraw atau ada high draw. Jadi bisa diobservasi di official practice. Nah, tim inspeksi harus dibagi dua. Satu untuk inspeksi divisi compound dan satu lagi untuk divisi lain. Kenapa? Karena alat yang digunakan saat inspeksi dua divisi ini berbeda. Ya, mungkin bisa kita tambahkan satu lagi adalah divisi barebow. Ya, divisi barebow. Ini bisa masuk ke divisi yang lainnya ya, recurve dan barebow bisa dijadikan satu. Nah, kompon ini harus sendiri karena dia harus cek apa namanya berat tarikannya pakai alat bow scale. Dia harus coba tarik kompon ini. Jadi harus ada bantalan untuk safety-nya. Kemudian list seluruh peserta berdasarkan klub, kelas, dan divisi. Nah, peserta akan dipanggil oleh DOS sesuai abjad. Nah, jadi ketika official practice, jadi atlet dipersilakan praktis sebelum cek alat ya. Silakan ketika datang ke venue langsung praktis, setelah daftar ulang praktis. Nanti DOS akan memanggil sesuai abjad atau bisa juga dikelompokkan per klub. Misalnya klub A datang ke meja wasit untuk cek alat. Nah, nanti atletnya datang semua. Atau bisa juga dipanggil by name. Ini untuk menghindari apa? Menghindari antrian. Ya, menghindari antrian panjang. Nah, ini adalah praktis atau praktek yang ideal. Adapun sekarang yang banyak kita lihat atau kita praktekkan ya di kompetisi-kompetisi daerah itu tidak seperti ini. Jadi mereka datang daftar ulang ya kan langsung cek alat. Jadi antriannya panjang. Ini juga kurang apa istilahnya? Kurang etis ya. Antrian panjang. Baik, yang berikutnya list semua poin pengecekan baik yang umum ataupun khusus divisi tertentu. Jadi wasit yang bertugas harus ngecek, harus menulis yang dicek itu. Misal untuk compound dicatat berat tarikannya berapa. Misalnya 50, 59 akan dicatat. Kemudian jumlah errornya berapa. Jumlah errornya berapa dan inisialnya apa. Kayak gitu. Semua dicatat. Sampai ke hal-hal yang menurut kita baru atau aneh ya. Ini belum pernah ditemukan, misalnya ada alat baru itu dicatat dan difoto kalau bisa. Nah, jadi ini penting catat ini. Salah satunya tujuannya adalah ketika nanti terjadi konflik misalnya dia di bantalan target di bantalan target ada 6 arrow ya kan. Tapi teman sebantalannya melihat dia ngasut 7 kali tadi nih, gitu ya. Artinya yang satu miss belakang. Tapi dia ngaku, ya gitu, ngaku. Akhirnya dia ngadu ke judge, teman bantalannya ngadu ke judge yang bertugas. Tadi saya lihat dia ngesut 7 kali, gitu. Yang satu nggak ada di bantalan, kemungkinan miss. Gitu.
Nah, jasa bertugas dia bisa cross check ke tim wasit yang tadi cek alat berapa jumlah error dia ketika cek alat. Misalnya ada 12, dicek di bantalan 6, di quiver apa? Kalau di quivernya ada 5 berarti betul, satu lagi miss. Ya gitu ya. Itu salah satu fungsi mencatat ketika cek alat. Oke, next. Nah, saat memeriksa busur recurve, topang busur di bagian limbs sering menghadap ke atas, ya, seperti gambar ini ya. Biarkan archer yang meletakkan bow-nya di tangan kita. Dan perhatikan, jangan pernah memegang bagian grip. Ini sangat fatal ketika ada wasit cek alat dia memegang bagian grip. Ini atletnya bisa komplain ketika dia paham rule ya. Karena bisa aja kalau misalnya udah pertandingan antar negara, jangan antar negara, antar daerah aja ya di PON, wasitnya dari daerah lain misalnya, yang memang kebetulan dalam tanda kutip musuh bebuyutan gitu ya, ketika berhadapan di pertandingan, dia memegang gripnya, nanti bisa aja dikomplain, ini jangan-jangan settingan saya diubah itu, baik putaran plungernya ke clickernya lah geser gitu kan. Jadi harus diperhatikan betul, ini sangat sensitif. Jangan memegang bagian grip. Jadi harus seperti pada gambar ya. Biarkan si atlet meletakkan busurnya di tangan kita, di bagian limbs, dan seringnya menghadap ke atas. Jadi kita ngeceknya seperti itu. Jadi kita analisanya jangan memegang bagian grip. Oke, next. Nah, ini masih divisi recurve. Kita lihat aturan untuk pin side. Line of the side tunnel tidak lebih dari 2 cm. Jadi lubang pada side-nya ya, lubang pada side tengah itu tidak lebih dari 2 cm. Dalamnya, kedalamannya. Kemudian line of the fiber optic pin extending in the line of the side tidak lebih dari 2 cm. Ini fiber optik yang orange itu, ketika dia extend keluar seperti ini, itu tidak boleh lebih dari 2 cm juga. Nah, ini jarang yang kita cek karena yang kita boleh cek sebetulnya, tapi kalau dicek semuanya, semua atlet kita cek panjangnya betul-betul, itu akan makan waktu. Jadi kita praktisnya kita ukur itu ketika kita melihat ada kejanggalan, misalnya ini kok kayaknya panjang kali ya fiber optiknya gitu loh, itu kita ukur. Atau pin side-nya kok kayaknya dalam banget gitu loh, panjang kayak scope compound gitu, itu bisa boleh kita ukur. Tapi kalau masih terlihat wajar seperti ini, udah dipas aja. Gue yakin itu tidak melebihi dari 2 cm gitu. Masih terlihat wajar. Kemudian the tunnel and the optic pin are measured independent of each other ya. Jadi tunnel sama fiber optiknya diukur masing-masing. Oke, next. Oke, the bow sight ini masih diberikan. The bow sight must not incorporate a prism, lens, or any magnifying device. Leveling, electric, or electronic devices, no will provide to more. Oke, jadi pin sight pada recurve tidak boleh ada scope yang memiliki fitur pembesaran atau zoom seperti pada compound. Kita lihat beberapa model pin sight yaitu berbentuk scope kecil. Scope kecil, tapi itu tidak ada zoomingnya. Kira pembesarannya itu boleh, nggak masalah. Ya seperti scope kecil. Ada beberapa merek yang seperti itu. Selama tidak ada lensa magnifying device, tidak ada fitur zooming ya, itu boleh. Kemudian tentunya tidak boleh yang adanya elektronik atau electric device. Kemudian yang kedua, multicolored bow risers and trademarks located on the inside of the limbs and the riser are permitted. Oke, ini merek-merek limbs atau bow boleh berada pada dalam itu. Seperti yang umumnya kita lihat ya. Kemudian bow strings can have any numbers of strands.
They may be of different color and material chosen for this purpose. Okay. Warna untuk bahan string itu boleh multicolor, itu nggak masalah. Ya, kita lihat sekarang string yang custom cantik-cantik ya, ada yang 3 warna, 2 warna, itu nggak masalah. Oke, next. Oke, masih di recurve. Check the string and its attachments. Only one nose marker or one keezer is permitted. Oke, jadi pilih salah satu. Mau pakai nose marker seperti gambar yang archer wanita di bawah, atau keezer seperti gambar atlet yang di atas. Kalau dua-duanya nggak boleh, harus salah satu. Ya, only one permitted. Kemudian answer that there are no sighting aids. Check that the end of the serving doesn't end at the eye level of the archer. Oke, jadi di stringnya itu tidak boleh ada alat bantu untuk membidik. Artinya seperti pada kompon ada pip sight kan, ada pip sight. Nah itu di recurve nggak boleh, Kemudian servingnya, batas serving yang atas itu tidak boleh halo, bisa dengar? Terdengar. Oke. Lanjut, Gus. Oke. Servingnya yang bagian atas, batas antara serving dengan string itu tidak boleh selevel pada di depan mata ketika aiming. Ya, ketika anchor aiming gini, itu nggak boleh. Oke, next. Baik, masih di visual recurve, kita lihat visually check the arrow rest, plunger button, and draw check indicator. Dicek juga secara visual dengan melihat aja ya arrow rest-nya, kemudian plunger button dan draw check indicator. Only one draw check indicator is allowed. Oke, draw check indicator itu adalah clicker salah satunya, ya, clicker. Jadi draw check indicator hanya boleh ada satu jenis. Kalau clicker itu kan draw check indicator dengan audio. Ini kan audio. Jadi si archer bisa mengukur panjang tarikan dia dengan audio. Ketika bunyi klik, nah itu udah menemui rollingnya. Ada juga dengan visual. Artinya dia entah pakai warna di bagian apa namanya, di bagian lasernya atau di arrow-nya gitu ya. Itu visual draw check. Jadi hanya boleh satu. Jadi salah satu antara draw check visual atau audio. Kalau dua-duanya itu nggak boleh. Ditegaskan lagi di sini never touch these items ya. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan bahwa ini sangat sensitif ketika kita menjadi wasit. Ya, menjadi wasit. Ini bisa sangat fatal ketika kita asal menyentuh alat atlet. Kemudian no electronic or electronic aids are permitted, tadi sudah disebutkan ya, tidak ada alat elektrik yang diperbolehkan. Check the distance between the pivot point and the present point should not exceed 4 cm. Oke, ini gini ya, yang menjadi pahami. Pivot point ini lihat gambarnya adalah bagian terdalam dari grip lehernya itu ya, itu pivot point namanya. Kemudian pressure point adalah bagian arrow rest yang paling ujung yang menyentuh dengan shaft anak panah. Nah itu kalau kita tarik garis antara pivot point sampai bagian paling ujung arrow rest, itu tidak boleh lebih dari 4 cm. Tujuannya apa? Tujuannya untuk safety, menghindari overdraw. Jadi kalau arrow rest-nya lebih dalam lagi dari ini, lebih dari 4 cm itu
bisa menyebabkan overdraw, dan ketika accident errornya terlepas dari errores, itu bisa ketika lepas dari errores dan kerilis, itu bisa mengenai lengan kita. Nah, jadi ini fungsi atau tujuan dari rule-nya yang laser point dan pivot point jadi lebih dari 4 cm. Jadi untuk menghindari overdraw dan terjadinya accident arrow mengenai lengan kita. Oke, jadi tidak boleh lebih 4 cm ke belakang ya erroresnya. Baik. Yang berikutnya, string stoppers are allowed provided that the string doesn't touch the stopper at resting condition. Oke, ini gambar yang di bawah ini ya. String stopper itu boleh pada recurve. Pastikan ketika resting condition, ketika tidak ditarik seperti pada gambar ini, dia stoppernya atau karetnya itu tidak menyentuh pada string, tidak menyentuh string. Oke, next. Oke, masih di recurve. Kita lihat anchor plate, finger separator, finger rest, for non-drawing fingers, finger strap are limited. Jadi boleh ya. Anchor plate itu yang biasanya di bagian sini untuk bantu anchor ya. Kemudian finger separator yang di sini yang untuk pembagian antara telunjuk dengan jari tengah. Finger rest biasanya buat di clinking sini. Itu boleh semua. Yang kedua, make sure that it doesn't have any device incorporated in which may assist the athlete to hold or draw and release the string. Oke, pastikan tidak ada alat yang membantu atlet untuk menahan beban seperti pada compound. Ya, compound kan ada triggernya tuh. Dipencet baru kelepas ya. Itu pastikan tidak ada alat seperti itu pada finger tap recurve. Kemudian anterior extension doesn't across the wrist link and prevent wrist bending. Oke, coba next kita lihat apakah ada gambarnya. Yang bagian terakhir ini. Oke, balik lagi. Gambarnya saya lupa taruh kayaknya. Jadi maksudnya gini. Extension pada finger tap ada beberapa merek yang dia besinya sampai melebihi pergelangan sampai di sini. Jadi dia besinya gini sampai sini. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena membantu tangan atlet lebih lurus, ya, menjaga kelurusan tangan atlet. Artinya dia tekniknya dibantu oleh alat. Jadi dia nggak begini nih, menghindari begini. Karena plate-nya sampai sini, jadi dia ketahan gitu ya. Ini nggak boleh. Tapi sampai hari ini saya belum pernah nemu atlet yang pakai model kayak gini. Tapi ada, ya tapi ada. Oke, next. Oke, ini boleh atau enggak? Clicker dengan ditambah sama dia selotip merah. Terus jawab? Nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Oke, nggak boleh ya, karena dia double. Dia indikatornya audio dan visual. Jadi nggak boleh. Itu yang merahnya harus dilepas. Ya, itu harus dilepas. Oke, next. Nah, ini gambarnya nih, yang tadi saya bilang. Jadi besinya itu dia sampai melewati pergelangan. Nah, ini membantu untuk tetap menjaga kelurusan lengan dia. Jadi nggak boleh ya. Oke, next. Baik, sekarang kita masuk ke divisi compound. Divisi compound, all types of additional devices are permitted unless they are electric or electronic. Nah, jadi compound ini divisi yang paling banyak kelonggaran dalam hal alat, ya. Jadi banyak yang tadi di recurve nggak boleh, di compound boleh. Hampir semua, kecuali yang elektronik. Ya, bisa kita lihat di sini untuk wawasan aja bagian-bagian dari compound, alat compound ya. Ada risernya, camnya, limbs,
side dan banyak sekali kita lihat. Oke, next. Oke, the peak draw weight must not exceed 60 pound. Jadi DW-nya atau draw weight-nya tidak boleh lebih dari 60 lbs. Ya, ini harus dicek. Use one calibrated measuring device. Nah, kita harus pakai satu saja, satu alat pengukur, satu bow scale. Boleh pakai bow scale yang elektronik, boleh pakai bow scale yang manual atau yang pakai per itu ya. Tapi pengalaman di lapangan banyak atlet yang lebih suka pakai yang non elektronik, yang masih pakai manual atau pakai per. Kenapa? Karena kalau yang elektronik baterainya lemah sedikit saja suka error dia hasilnya. Itu kelemahannya elektronik. Jadi ada baterainya lemah, udah lemah sedikit aja dia suka error. Tarik sekali 59, tarik lagi 62, tarik lagi berapa, beda-beda. Jadi banyak atlet yang udah paham dia minta pakai yang manual aja, dia pakai per. Walaupun kurang akurat tapi konsisten seperti itu. Dan tidak ada keraguan terhadap low battery. Kemudian use the same scale to perform spot checks ya. Tadi disebutkan gunakan satu alat saja. Gunakan satu alat saja. Jangan misalnya, karena ada di beberapa pertandingan yang saya jumpai, salah satunya ketika saya tanding di Malaysia, panitianya itu melakukan cek alat, dia jalan. Jadi dia tidak melakukan cek alat di satu pos tersendiri. Jadi ketika kita sedang praktis, wasitnya jalan ke atletnya. Ya, nama siapa? Gitu. Coba tarik, gitu kan, tarik. Oke, selesai. Gitu. Jadi wasitnya yang jalan. Ini untuk menghindari kerumunan dan antrian. Ini boleh juga. Jadi tergantung sikon lah, bisa dikondisikan. Nah, ketika kasus seperti ini, tetap wasitnya harus menggunakan satu alat. Ya, jadi tidak boleh misalnya sama dia dibagi dua tim, yang satu kanan, satu ke kiri, pakai dua alat yang berbeda. Ini tidak dibenarkan. Oke, kemudian yang berikutnya, the distance between the pressure point. Nah, ini sama kayak yang sudah dijelaskan tadi di recurve division ya, untuk menghindari draw weight. Tapi pada compound agak lebih panjang dikit, yaitu 6 cm. Jadi error rest mundur ke belakang itu tidak lebih dari 6 cm. Kalau recurve tadi 4 cm. Itu 4 cm. Oke, kemudian cek the release aid and bow, ensuring that there is nothing electric or electronic. Sama ya, kayak recurve tadi nggak boleh ada alat elektronik. Oke, next. Oke, the press or split cables are permitted. Ya, kalau ada model busur yang seperti ini, ada kabel stringnya yang split terbagi dua gini boleh. Tapi pastikan dia tidak menyentuh lengan secara terus-menerus seperti pada gambar ya. Jadi ketika posisi setup dia tidak menyentuh lengan. Ini untuk safety. Nah, ini observasinya bisa ketika official practice. Jadi nampak ketika dia sedang praktis. Oke, stabilization of any form may be used. Ya, jadi stabilizer bebas, as long as it doesn't disturb adjacent athletes. Ya, selama tidak mengganggu atlet-atlet yang lain di sebelahnya. Jadi panjangnya tidak ditentukan ya oleh rule, mau panjang berapapun, yang penting dia tidak ganggu. Misalnya kanan kirinya, kalau panjangnya melebihi batas acar dia kan batasnya sekarang 90 cm kan untuk outdoor. Dan misalnya terlalu panjang tentunya mengganggu, itu nggak boleh.
Jadi batasannya adalah tidak mengambil hak alter lain. Oke, next. Nah, ini boleh nggak? Jadi di scope-nya ditambahin seperti persegi 4 warna hitam itu ya? Boleh. Mungkin boleh nggak? Tidak. Boleh. Oke, Kan jadi bebas ini, kompon. Tidak boleh ada tambahan. Boleh, Pak. Tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. oke, jadi ini tidak dibolehkan. Ya, dengan alasan apa? Alasan safety. Alasan safety. Kenapa? Karena kita ketika kompon membidik, yang pemain kompon pasti paham ya, ketika membidik itu pandangan kita tanpa tambahan ini pun itu sudah sangat terbatas gitu. Jadi cuma lihat kuning aja atau target aja. Ditambah lagi dengan pembatas seperti ini, tentunya sight kita akan lebih tertutup dari sekitar. Itu makanya pertimbangan pot archery, pertimbangan safety. Jadi agar kita ketika membidik sebisa mungkin tetap aware dengan sekitar. Karena kalau kompon udah membidik, biasanya yang lain udah Oke, next. Nah, ini alat baru. Ya. Ini scope baru, merek UltraView, harganya mahal gitu ya. Oke, Vanessa bisa tolong diputar videonya, kita lihat. Seperti apa cara kerja alat ini? Nanti teman-teman jawab boleh apa enggak? Perangkat elektronik di UltraView. Kelas kayak kelas tuh. The last video that I made got 630 some views. Absolutely insane. I never would have guessed that could have happened. Thank you all for the support lately. Today we're going to be talking about the all-new UltraView 3 scope. Alright, so here it is, the all-new UltraView 3 scope, right here, this part. This is just my sight arm and the slider, but this part right here, this round part, is the scope itself, right here. So first off, I think the feature that we need to address is this light level. I don't know if you guys can see this or not, but there's a light for the level right there. So that is one feature that I like very much. I've always had a problem seeing my level, and now with the light there, lights it up, makes it really easy to see in pretty much all shooting conditions. And then it has 4 lights that shine down onto the pin, so it illuminates it very, very well. You can see it under all shooting conditions. And then it has 10 brightness modes. You can't quite see the LED or the light on the pin right now, but it does have 10 light settings with the touch of these 2 buttons. Down is on this side and up is on that side, and then this is the on and off button here. You just push that. Boleh atau enggak? Nggak boleh. Nggak boleh, Jak. Itu biasa untuk berburu, itu hunting. Nggak boleh karena apa? Elektrik ya? Elektrik. Ada perangkat elektroniknya, ada lightingnya. Ya betul. Itu bagian belakangnya ada lampu dengan baterai. Jadi untuk menerangi water pass-nya.
sebetulnya ketika ada atlet yang cek alat dengan skop ini, sebetulnya kita boleh bisa kasih masukan ya. Mungkin dia nggak paham role, kita kasih edukasi bahwa tidak boleh ada perangkat elektronik. Silakan Anda pakai skop ini asalkan lepas bagian belakangnya, itu bisa dilepas. Jadi bagian yang hitam yang belakang itu bisa dilepas. Dengan demikian boleh dipakai. Dengan catatan yang bagian belakangnya yang ada lampu dengan baterai itu dilepas. Oke. Next. Sekarang Berbo ya. Sebentar saya lihat. Oke. Divisi Berbo. Busur Berbo adalah busur yang secara umum digunakan pada target archery yang terdiri dari handle atau riser dan grip, kemudian limbs pada kedua sisi busur, dan terdapat string knock pada ujungnya. Dan terdiri dari satu string yang dipasangkan pada string knock limbs, harus bisa masuki lubang inspection ring dengan diameter 12,2 cm. The pressure point may be placed no further back than 2 cm inside. Oke, jadi busur Berbo adalah busur yang digunakan pada target archery, ya harus digarisbawahi target archery yang ada riser dan limbs dan satu string. Nah, jadi ada yang tanya dulu saya ngadain pertandingan, ada yang nanya boleh nggak main Berbo pakai horsebow, dia bilang ini kan ada handle-nya, ada limbs-nya, dia bilang satu string, boleh nggak? Saya bilang nggak boleh, karena itu bukan busur target archery. Dan riser sama handle-nya, riser sama limbs-nya harus terpisah, jadi nggak boleh satu kesatuan. Oke. Dan yang poin terakhir di sini, no further back than, ini sama seperti ya untuk menghindari overdraw. Jadi kalau Berbo lebih sedikit lagi dibanding recurve, dia hanya 2 cm di belakang. Jadi posisi ROS yang menyentuh ROS paling ujungnya, yang menyentuh shaft, itu tidak lebih dari 2 cm dari pivot point. Oke, next. Oke. Riser atau handle dengan ini larangan pada Berbo ya. Apa aja sih yang dilarang pada Berbo? Yang pertama, riser atau handle dengan tipe shoot through. Itu pada gambar ya. Kita lihat gambarnya ini adalah tipe riser shoot through. Ini banyak ditemukan pada compound sebetulnya. Tipe riser seperti ini. Pada Berbo nggak boleh ya. Kemudian visir atau alat bantu bidik, penanda pada string, bib sight, ya, kemudian riser harus bersih dari segala tanda yang dapat digunakan sebagai alat bidik. Nah, ini juga penanda pada string, termasuk yang biasa digunakan pada horsebow itu silencer ya, yang kayak ada bulu-bulunya itu. Silencer, jadi nggak boleh. Kemudian bib sight juga tentu nggak boleh. Nah, risernya juga riser bagian atasnya itu harus bersih dari tanda-tanda, baik itu corak-corak ya, warna-warna yang biasanya perbedaan warna kan bisa menjadikan alat bantu bidik. Perbedaan warna misalnya riser bagian atas ada warna merah kemudian kombinasi dengan biru gitu ya, jadi ada pembatasnya. Ada pemisahnya, itu bisa dijadikan sebagai tanda. Itu harus dilakban, Kemudian salah satu juga kejadian kemarin, dia biasa main recurve dan Berbo. Jadi ketika main recurve dia pasang visir, main Berbo dia lepas visir.
Nah, cuma kemarin pas dia main barebow dia lepas fishernya aja, tetapi bracket yang nempel pada risernya nggak dilepas. Itu juga nggak boleh, harus dilepas. Karena dia bisa sebagai alat bantu bidik juga. Bracket side-nya. Kemudian yang berikutnya ada clicker, kisser, noser juga tidak boleh pada barebow. Ya, clicker, kisser yang di bibir dan noser, penanda di hidung. Yang ditempel di string dan nempel ke hidung ketika aiming. Kemudian tonjolan pada line of vision. Ya. Jadi di riser yang harus bersih, tidak boleh ada tonjolan-tonjolan yang bisa digunakan untuk membidik. Stabilizer nggak boleh, extension juga tidak boleh, dan tentunya alat elektronik tidak boleh. Oke, next. Diizinkan pada barebow. Baik, busur multiwarna itu boleh, namun tidak pada line of vision. Jadi riser yang warnanya beragam boleh, tapi pastikan tidak pergantian atau kombinasi warnanya tidak berada pada riser bagian atas grip, ya, bagian atas grip, karena bisa digunakan untuk membidik. Kemudian knocking point boleh, kemudian surfing juga boleh. Nah, pastikan tapi ujung surfing stringnya tidak berada tepat pada depan line of vision, ya, depan mata atas saat aiming. Begini. Jadi surfingnya, batas surfing dengan string itu tidak boleh pas di depan mata ketika membidik. Itu saat cek alat harus dicek, ya. Jadi ketika kita sebagai wasit cek alat, ada atlet barebow, itu harus dicek. Suruh dia narik. Misalnya pertandingan jarak 50. Oke, silakan coba Bapak tarik aiming dengan posisi hookingnya untuk jarak 50 meter. Biasanya kan barebow itu kan dicari dulu, tarik aiming, nah itu kita lihat apakah surfingnya, batas surfingnya pas di depan mata ketika posisi dia aiming. Jadi harus tes ketika cek alat. Oke, kemudian damper yang melekat pada busur dan pemberat boleh, ya, tentunya. Oke, ini ada keterangan di bawah. Weights may be added to the lower part of the riser. All weights, regardless of shape, shall mount directly to the riser without rods, extensions, angular mounting connections, or shock absorbing devices. Baik, damper yang melekat pada busur. Jadi ada tipe-tipe busur. Ada beberapa merek riser yang sudah ada dampernya. Ya, sudah ada dampernya. Itu boleh, memang kalau memang bawaan dari risernya itu boleh. Nanti kita bahas lebih detail lagi di bawah. Kemudian pemberat, ya, weight itu boleh di bawah riser. Maksudnya di riser bagian bawah, di bawah grip, ya. Ini grip kita, ya, bagian bawahnya boleh. Seberat apapun boleh. Nah, ini sebagai info aja bahwa ada rule baru yang akan diaplikasikan atau akan berlaku pada Januari tanggal 15 tahun depan, tahun 2022, bahwa barebow boleh pakai damper tambahan. Damper tambahan boleh, dan weight-nya boleh di riser bagian atas. Itu boleh, tapi sekarang belum berlaku. Sudah disahkan rule-nya tapi belum berlaku. Dia akan berlaku per Januari tanggal 15 tahun depan. Kalau sekarang dia belum. Sekarang masih seperti ini. Ya, jadi damper yang boleh hanya yang melekat pada busur, artinya sudah bawaan. Katanya banget kena. Mama. Baik, yang berikutnya finger tap dan dengan tanda garis itu boleh, ya. Finger tap dengan tanda garis. Nah, tapi didetailkan lagi di rule-nya. Nanti bisa dicek kembali, ya, ke chapter 3
Book 3 chapter 11, finger tap boleh dengan tanda-tanda garis dengan syarat itu harus identik. Semua tandanya harus identik garisnya itu. Jadi nggak boleh satu ada garis, satu segitiga, satu kotak, tandanya itu nggak boleh. Garis-garis semua. Kemudian tidak boleh ada additional memoranda. Artinya tidak boleh ada tambahan sendiri. Ya contoh, kita punya finger tap sudah ada garis-garis ini. Ya kan? Terus kita tambahin nih. Misalnya untuk yang jarak 50 meter kita kasih spidol merah. Untuk yang jarak 18 meter kita kasih spidol kuning misalnya, tandain. Jadi nggak boleh. Nggak boleh ada tambahan memoranda istilahnya kalau dalam rule. Oke, next. Nah, ini racer dengan tonjolan seperti ini apakah boleh? Pada verbo. Tidak boleh, Coach. Tidak boleh. Anda itu. Ya, tidak Ya. boleh ya. Nggak boleh. Bisa Sebagai untuk penanda pendidikan. ya betul. Tonjolan pada racer seperti ini tidak boleh. Coba dulu tanya. Oke, next. Nah, ini salah satu pemberat yang cukup populer juga di dunia verbo Indonesia. Ya. Ini dipakai di busur standar Bo ya, kita lihat. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh kok, boleh Judge. Boleh, Coach. Boleh, Boleh, Coach. Dari sampingnya Boleh. dulu, Coach. Lihat dari sampingnya dulu, Coach. Boleh, Dari Coach. samping dulu. Boleh, Coach. Kalau melalui equipment inspection. Lihat dulu dari Oke, pertama kita lihat ya. Asalkan wake yang di depannya nggak lewat dari inspection ring. Oke, coba Vanessa balik ke slide 2 slide sebelumnya, coba kita lihat. Oke, kita lihat yang bagian damper itu yang keterangan di bawah. Tidak boleh. All weights regardless of shape shall mount directly to the riser. Kita lihat ya, semua weight harus secara langsung mount to the riser, nempel pada riser tanpa rods, extension, angular mounting connection or shock observing devices. Jadi pemberat itu harus langsung nempel pada riser tanpa ada perantara. Sekarang kita lihat, balik lagi ke slide tadi. tidak boleh, Oke. Coach. Pertanyaan pertama atau kasus pertama kita lihat di sini. Ini weight-nya kan dia istilahnya stack weight ya. Jadi ada weight yang nempel pada weight lagi. Nah, ini sudah ada pembahasan pada komunitas wasit dan kota syari bahwa weight yang jenis seperti ini artinya weight nempel pada weight lagi, nempel lagi gitu, stack, istilahnya stack weight. Itu boleh, itu kasus 1 ya, atau isu nomor 1. Apakah boleh stack weight, jadi weight yang nempel gitu. Itu boleh. Itu boleh. Nah, isu nomor 2 kita lihat. Weight ini yang baut atasnya oke, langsung masuk ke lubang laser tanpa perantara. Kita lihat lubang yang bawah. Kita lihat lubang bawah, dia ada perantara, yaitu lips. Betul nggak? Ya, Coach. Ya, ada perantara lips. Oke, kalau di kami, kalau di wasit di Kepri ya, kita sudah sepakat bahwa ini melanggar aturan. Dia tidak, di samping dia tidak menempel langsung pada laser, jadi ada perantara limbs di bawah itu.
Yang kedua ini kurang safety. Kenapa? Karena baut dimsnya sendiri jadi tidak full masuk ke dalam. Artinya dia tidak mengikat kuat ke limsnya. Itu bisa cukup fatal akibatnya nanti. Nah, jadi weight yang model seperti ini boleh dipakai ketika pada racer besi atau ILF. Karena racer ILF dia memang ada 2 lubang untuk weightnya kan. Jadi di tengah satu, yang satu lagi di bawah. Di atas dim pocket, dia ada lubang lagi. Nah, itu boleh. Kedua bautnya langsung masuk ke lubang racer. Jadi pada racer ILF pakai weight ini nggak masalah. Yang penting bisa lewat ring 12,2 cm. Oke, next. Jadi ambigu ya. Nah, ini juga lagi hit juga nih racer ini. Boleh nggak? Ini ada racer Meta DX namanya. Dia menggunakan damper dari Matthews. Harmonic damper ya, di tengah satu, di atas juga satu, di bawah juga ada satu. Kalau kita mengacu ke rule tadi damper bawaan boleh ya? Boleh coach. Damper bawah. Boleh. Tapi kita lihat di sini di tengah-tengah dampernya itu ada weight kecil, ada pemberat. Dia tengah-tengah dampernya ada weight kecil. Nah, jadi ini sudah ditanyakan langsung. Betul-betul racer jenis ini, karena jenis baru, langsung ditanyakan ke World Archery, dan jawaban World Archery mengatakan boleh dipakai dengan syarat weight yang kecilnya itu harus dilepas. Karena weight harus langsung melekat pada riser tanpa perantara. Kalau ini kan artinya jadi ada perantara damper kan, weightnya. Jadi weight harus dilepas. Jadi kalau teman-teman yang memakai busur racer seperti ini, memang racer ini kan ditujukannya untuk recurve sebetulnya oleh Win-Win. Tapi ada pemanah bad boy yang pakai juga. Nah, biar legal ya caranya gitu. Jadi untuk ini ya, minimal untuk tahun ini lah. Untuk tahun depan insya Allah sudah boleh semua pakai. Weightnya udah boleh pakai juga. Oke, next. Oke, untuk arrows, diameter of shaftnya nggak boleh lebih dari 9,3 mm. Kemudian poinnya boleh atau tidak boleh lebih besar dari 9,4 mm. This restriction is not valid for arrows warps that do not extend for more. Oke, kalau arrow warp itu tidak diukur ya, kecuali dia arrow warpnya itu panjang menyelimuti semua shaft atau lebih dari 22 cm diukur dari leher knock 22 cm ke bawah gitu. Artinya dia bisa menguntungkan kalau warpnya nggak dihitung. Jadinya buttable shaftnya kan, ada tambahan warpnya. Kemudian arrow used at any end will carry the same pattern and colors of fetching, knock, and testing itu. Jadi harus seragam semua arrow-nya ya, baik shaft-nya, kemudian kalau pakai wrappingnya, warna fence-nya harus seragam. Kemudian archer initials need to be present on the shaft. Nah, jadi inisial archer harus ditulis di shaft, bukan di fence ya, di shaft inisial archernya. Kalau defense dia bisa lepas fence-nya, nanti nggak ketahuan punya siapa. Kalau dia misalnya miss ke belakang kan. Oke, next. Ini ada jenis arrow point. Nah, ini langsung saya jawab aja ya. Ini kalau jenis seperti ini tidak diperbolehkan. Karena dia akan cepat merusak target. Jadi harus yang modelnya bullet point, yang seperti biasa kita pakai ya untuk target archery. Kalau tipe seperti ini dia biasa untuk hunting atau dia lebih merusak target.
Oke, next. Oke, team uniforms. All team members must have the same uniform. Jadi semua team member harus sama, seragam. Male and female uniform. Jadi seragam perempuan dan wanita boleh beda, kecuali pada mixed team harus sama semua ya. The uniform must contain athlete name across the shoulder. Jadi di belakang itu harus ada nama aslinya, name. Namanya harus sesuai minimal satu kata dengan nama yang ada di KTP atau di ID kita. Misal nama saya Ilham Maulana, ya, boleh tulis Ilham di baju atau boleh tulis Maulana. Boleh salah satu minimal satu kata yang sesuai dengan nama di ID kita. Kemudian bawahnya ada kode klub atau kode country. Official or coaches who are present in the field of play will also be required to wear. Oke, official sama pelatih juga harus pakai seragam yang sama. Camouflage the pattern of any color is not allowed. Ya, jadi warna camo itu tidak diperbolehkan. Alasannya apa? Ini sempat saya ikutin diskusinya. Alasan World Series kenapa melarang gitu ya untuk target archery memakai camouflage. Jadi alasan utamanya adalah safety karena yang namanya camo itu adalah tujuannya untuk penyamaran, ya kan, agar tidak terlihat. Sedangkan target archery itu setiap archer harus jelas terlihat oleh DOS. Karena kalau sulit terlihat, DOS akan sulit menentukan ini sudah clear atau belum areanya. Jadi kalau ada archer yang pakai camouflage dan arrow-nya miss ke belakang target, dia nyari ke belakang gitu kan, dan kebetulan cuaca lagi mendung, DOS-nya nggak ngelihat akhirnya, pencet labelnya. Nah, terjadilah bahaya. Jadi itu tujuan atau alasan kenapa dilarang memakai pakaian camo. Oke, next. Aksesoris permitted. Aksesoris yang diperbolehkan arm guard, kemudian chest guard, belt, or ground quiver, ya, quiver yang di pinggang atau di ground di bawah boleh. Kemudian dim saber, rubber stamping system, ya. Kemudian wind indicator, non-electric, may be used on the shooting line. Nah, ini boleh. Jadi misal contohnya sini light ribbon. Jadi seperti pita kecil kita ikat di ini misalnya di ujung stabilizer boleh, atau di atas sight itu boleh. Untuk wind, untuk penanda angin. Glasses, ya, kacamata boleh. Pastikan kacamatanya kalau mencurigakan juga harus cek, ya. Kacamata yang mencurigakan harus cek. Misal kacamata yang ada elektroniknya juga itu nggak boleh. Karena kacamata canggih misalnya Google Glass gitu ya, Google Glasses, itu nggak boleh. Misal membantu untuk menghitung kecepatan angin, itu nggak boleh. Oke, next. Nah, ini kita lihat arm guard-nya. Ini langsung saya jawab aja ya, karena waktu. Ini tidak boleh ya, arm guard seperti ini. Karena dia membantu archer tetap konsisten, tangannya lurus. Membantu kelurusan tangan archer. Jadi arm guard yang model seperti ini, dia tidak boleh. Karena membantu konsistensi kelurusan tangan archer. Next. Nah, ini kita lihat kacamatanya ya. Kacamata yang aneh, yang bukan aneh ya. Yang tidak wajar. Dia ada ininya. Ada tambahan kayak semacam kaca pembesar. Ini nggak boleh ya. Kaca pembesar. Di zooming lagi sama dia. Ini nggak boleh. Oke, next.
Tripod and scope may be used on the shooting line as long as it doesn't interfere with the athletes adjacent to the archer, and it is not set higher than the armpit of the archer. Oke, tripod dan scope boleh pakai di shooting line selama tidak memakan space archer lain, dan tingginya tidak melebihi dari armpit atau ketiak archer. Ya, tidak melebihi dari armpit atau ketiak archer. Tujuannya tidak lebih tinggi dari ketiak archer adalah sebetulnya lebih untuk media. Ya, jadi ketika media menyorot archer itu wajahnya kelihatan, enggak ketutupan skopnya. Jadi harus tidak lebih tinggi dari ketiak archer. Oke, next. New equipment. Oke, ketika in the event that new or strange equipment is observed during inspection, the judge should ask the archer about the piece of the equipment. Oke, ketika seorang wasit baru melihat jenis archer jenis alatnya, ini kayaknya baru lihat model begini nih gitu. Dan kita nggak yakin ini gunanya apa. Gitu. Jadi wasit harus nanya ke archernya, ini alat apa? Tujuannya apa, fiturnya apa gitu. Mulai tanya. If you are unsure of the acceptability or otherwise of the equipment you have inspected, consult your chairman of judges. Ketika kita nggak yakin, kita sebagai wasit cek alat, kita nggak yakin yang boleh apa enggak gitu. Ini boleh apa enggak? Kita harus konsultasi ke COJ, chairman of judges. Konsultasi. Jadi jangan langsung dibolehin atau tidak bolehin. Kita konsultasi dulu boleh. Jadi di hold dulu archer ini, silakan misalnya diasingkan dulu ya. Kita panggil COJ, kita konsultasi. Jadi boleh. Maksudnya boleh konsultasi dulu. Ketika kita ragu dengan alat baru itu. Kemudian take note of the athlete's number and if possible take a photograph of the equipment you are concerned about. Jadi catat nama atletnya yang kita ragu itu ya dengan alatnya, dan jika memungkinkan ambil fotonya, ambil foto alatnya ya, bukan foto archernya. Kita ambil foto alatnya untuk diobserve lebih lanjut. We must remember that our duty is to make sure that all athletes are competing equally. Oke, jadi kita harus ingat harus kita bawahi bahwa tugas kita sebagai wasit adalah untuk memastikan semua atlet bertanding secara sama, secara adil, ya, dari segi alat. Baik, next. Oke, kita ada kuis berhadiah nih. Saya kembalikan ke Vanessa untuk ininya, teknisnya. Oke. Jadi saya akan bacakan peraturan untuk kuis ini dulu. Jadi untuk kuis ini peserta harus chat di kolom komentar baru saya unmute untuk persilakan menyampaikan jawabannya. Jadi peserta harus ketik dulu saya gitu, baru saya akan mempersilakan untuk unmute. Oke. Ya, bisa dipahami ya, rule-nya ya. Jadi saya ini jawabannya mungkin akan beragam karena soalnya adalah kasus atau soal cerita. Jadi mungkin jawabannya akan beragam. Saya akan pilih pemenangnya yang lebih mendekati atau sesuai dengan rule yang berlaku. Jadi silakan explore jawaban masing-masing, dipersilakan, nggak masalah. Oke, kita mulai ke kuis pertama. Seorang atlet barebow memakai fingertip dengan tambahan angka tulisan tangan seperti di bawah ini. Apakah boleh? Oke, kita udah ada di sini. Bapak Eko Wibowo, dipersilakan. Tidak boleh. Eko Wibowo. Tidak boleh. Alasannya Pak, Alasannya, Coach. Rule yang Bolehkan ada penanda. rule-nya mungkin. Karena tidak boleh, tidak diperkenalkan ada penanda, Pak.
penanda angka, karena di dalam finger tab yang untuk Berbo sudah ada garis-garis yang bawaan aslinya. Oke, tidak boleh ada tambahan ya, tambahan sendiri. Tambahan memoranda. Oke, Pak. Oke, jadi sudah benar jawabannya. Kita lanjut ke kuis yang kedua. Seorang atlet kompon tidak memasang skop pada saatnya saat cek alat. Setelah ditanya wasit, dia berargumen bahwa memakai skop itu tidak wajib. Apa yang harus Anda lakukan sebagai wasit? Saya. Bapak Suwardi, persilakan. Bapak Suwardi. Oke, kita next ke peserta selanjutnya, Bapak Zefron Saputra. Silakan. Saya ulangi pertanyaannya. Apakah kedengaran, Mbak, suaranya? Bisa. Oh iya. Seorang atlet kompon tidak memasang skop pada sticknya saat cek alat. Setelah ditanya wasit, dia berargumen wajib. Apa yang harus Anda lakukan sebagai wasit? Jika saya sebagai wasit, karena skop ini adalah masuk bagian penting dari peralatan kompon, jadi harus dipasang apapun alasannya gitu. Lalu juga skop juga banyak jenisnya kan. Jadi takutnya nanti ketika diperiksa skopnya tidak ada, lalu ketika di shooting lane dia menggunakan skop yang dilarang. Ada beberapa jenis tadi yang dijelaskan oleh untuk jenis-jenis skop yang terlarang gitu. Mungkin demikian, Mbak. Coach Ilham, bagaimana? Oke, kita terima jawabannya, sudah termasuk betul. Tapi saya lengkapi ya. Saya lengkapi, kita sebagai wasit ketika menemukan kasus seperti ini, kita tanya dulu. Oke, Bapak nggak masang sight saat cek alat, apakah nanti saat pertandingan pakai skop atau tidak? Oh, dia bilang enggak, saya nggak pakai skop. Ya udah, oke, kita cek tanpa skop. Tapi kalau dia bilang, oh pas tanding saya pakai skop, gitu. Kalau gitu Bapak pasang skop sekarang. Kalau pas tanding pakai skop, pas cek alat Bapak harus pasang skop. Kita cek skopnya, gitu. Kita pastikan dulu, Bapak pas tanding, memang skop betul nggak wajib gitu ya. Maksudnya itu kan apa namanya ya, keringanan yang dibolehkan pada divisi compound memakai skop besar. Tapi kalau dia mau pakai pin side takeoff pada divisi compound, ya silakan, itu apa namanya, keinginan dia sendiri gitu loh. Artinya downgrade, alatnya downgrade. Apalagi nggak pakai skop sama sekali, jadi berboan dengan compound, nggak masalah. Yang penting saat tanding dengan saat cek alat itu harus sama alatnya. Kalau dia cek alat tanpa skop, tanding harus tanpa skop. Gitu. Jadi kalau dia bilang pas tanding saya pakai skop, ya udah pasang dulu Pak skopnya, baru kita cek, kayak gitu. Oke, selamat, kita lanjut. Kita lanjut ke kuis yang ketiga. Seorang atlet compound sudah tidak lolos inspeksi alat oleh wasit A. Namun saat bertanding langsung, wasit B melihat skopnya memiliki lampu kecil dengan baterai. Wasit B pun harus melakukan temuannya kepada COJ. Apa yang harus Anda lakukan? Maaf, ini ada typo sedikit. Saya ulang ya, saya bacakan ulang. Seorang atlet kompon sudah lolos inspeksi. Jadi kata tidaknya dicoret. Seorang atlet kompon sudah lolos inspeksi. Sudah lolos inspeksi alat oleh wasit A. Namun saat pertandingan berlangsung, wasit B melihat skopnya memiliki lampu kecil dengan baterai seperti tadi ya. Wasit B pun melaporkan temuannya tersebut pada COJ. Anda sebagai COJ harus melakukan apa? Oke. Bapak Firman Syah Malanuang, dipersilahkan. Saya Firman Syah Malanuang, izin menjawab. Apabila hal ini terjadi, maka COJ
melakukan pemeriksaan pada alat yang sudah lolos inspeksi tersebut. Apabila terdapat lampu, maka tidak diperbolehkan. Karena bagian dari elektrik. Oke, terima kasih atas jawabannya, Pak. Coach Ilham, silakan. Ya, sudah saya jawab tadi. Oke, kita kasih satu kesempatan lagi yang lain. Kita mulai Oke. apakah ada jawaban yang lain. Selanjutnya, Bapak Patria Negara, dipersilahkan. Tidak ada suaranya, Pak. Ada satu jawaban lagi. Mungkin ada perbedaan pendapat. Halo. Ya, jika terjadi hal yang demikian, maka COJ akan melakukan inspeksi ulang terhadap peralatan AA yang dilakukan oleh wasit A, ya, terhadap temuan wasit B. Dan dia nanti akan memberikan keputusan sesuai hasil pemeriksaan terakhir. Mungkin demikian, Coach Ilham. Oke, mirip-mirip dengan yang pertama ya. Jadi, oke, yang kita ambil yang pertama aja karena jawabannya agak mirip. Saya akan berikan sedikit tambahan di sini. Ini kasus agak rumit ya. Jadi hadiahnya boleh diberikan yang pertama tadi, Vanessa. Nah, cuman saya memberikan klarifikasi atau tambahan penjelasan untuk kasus rumit ini. Jadi ketika kasus seperti ini, kita sebagai COJ, pertama yang kita lakukan adalah verifikasi ke wasit A. Verifikasi ke wasit A. Kita verifikasi apakah saat cek alat dia betul pakai skop ini. Gitu. Kalau dia yang betul, kalau dia bilang iya betul pakai itu katanya. Nah berarti kesalahan ada pada wasit A. Itu kita catat. Wasit A melakukan kesalahan cek alat, catat kita. Kemudian kita tidak perlu cek alat ulang. Ya. Karena apa? Karena kita sebagai wasit adalah satu kesatuan. Kita tim, ya, tim wasit. Jadi ketika wasit A sudah meloloskan, artinya wasit lain tidak boleh protes. Maksudnya harus ikut keputusan wasit A. Kita harus menjaga tim wasit, harus menjaga kredibilitas tim wasit di depan peserta. Walaupun kita tahu itu salah gitu loh. Itu kita catat dan kita akan review setelah pertandingan terhadap wasit A ini. Jadi kita dalam tanda kutip keep silent kepada peserta di pertandingan. Walaupun tahu itu salah, kita lebih menjaga kredibilitas tim wasit. Karena kalau kita panggil lagi pesertanya, kita cek ulang lagi, dia bisa protes. Loh kenapa tadi diloloskan gitu kan? Bisa komplain dia. Karena tim wasit itu bagaimana koordinasinya gitu. Itu jadi hancur semuanya. Panitianya namanya jelek, wasit namanya jelek gitu. Jadi kita biarkan dulu berjalan sampai nanti kecuali ada yang protes adalah peserta lain. Ya, peserta lain yang protes. Nah, jadi misalnya dia masuk aduan 2 gitu ya. Yang atlet satunya lagi melihat ini kok skopnya ada lampunya nih bilang itu. Protes sudah, komplain. Nah, itu baru COJ melakukan prosedur-prosedur langkah berikutnya untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kalau peserta lain nggak ada yang tahu, kita let go aja, jalan aja dulu. Karena ini internal tim wasit istilahnya gitu kan, yang tahu cuma wasit doang. Jadi kita menjaga kredibilitas tim wasit dan panitia dan penyelenggara seluruhnya. Kita jaga nama baik. Nah, kalau ada yang komplain, nanti baru kita jalankan prosedur sesuai kesepakatan. Apakah prosedurnya dijelaskan kalau mau komplain harus bayar dulu dengan mengisi form atau hanya cukup diskusi dengan dengan judge of appeal tim wasit ya, ketua tim wasit dan sebagainya. Itu ada prosedur berikutnya untuk komplain, peserta untuk komplain.
Dan ketika peserta melakukan komplain, dan biasanya kalau komplain tuh kayak gini, biasanya ya komplain ketika masuk aduan nih, dua masuk aduan. Yang satu pakai lampu nih, dia tahu pakai lampu gitu ya, satu pakai lampu. Ini misalnya perebutan final, perebutan emas ya, yang satu nggak pakai lampu. Yang nggak pakai lampu tahu dia pakai lampu nih, namun dia tetap shoot kan. Ternyata yang menang yang nggak pakai lampu. Nah, dengan kondisi begini tentunya yang nggak pakai lampu nggak perlu protes ya kan. Saya menang, ngapain protes gitu? Harus bayar lagi kalau protes. Nah, kecuali dia kalah dan nggak pakai lampu, ini protes. Appeal istilahnya, mengajukan appeal. Dia mau mengisi formulir protes dengan bayar sekian, dan itu kemungkinan besar akan dimenangkan yang protes karena memang melanggar aturan. Itu ada prosedurnya, jadi gitu ya. Jadi kalau atletnya emang pakai lampu masuk aduan terus kalah, ya yang menang apa yang protes gitu kan, buang-buang duit istilahnya gitu. Jadi biasanya atlet yang paham rule kayak gitu, dia nunggu aja dulu gitu. Ya, silakan. Artinya ketika ada yang menyanggah, ya, dan dia benar, artinya dibolehkan ya menyanggah gitu oleh peserta lain gitu ya. Ada yang menyanggah, maksudnya komplain gitu ya? Iya. Ya. Boleh. Jadi dibenarkan menyanggah gitu saja. Nah, boleh. Tapi ikuti prosedur yang berlaku ya. Karena kadang tiap penyelenggara punya prosedur masing-masing. Ada yang harus bayar, kalau mau protes bayar gitu kan. Isi formulir. Ya, artinya dulu. ketika dia menyanggah dan bersedia membayar, boleh, saya terima. Dibenarkan gitu kan? Dibenarkan. Itu hal yang baik, hal yang boleh dikomplain. Bahkan ada kejadian lebih unik lagi atau lebih lucu lagi saya bilang ya. Ini level dunia loh, pertandingan level dunia. Saat babak aduan, gitu ya, babak aduan final, malah saya lupa di negara apa. Jadi di THB-nya tertulis atlet tidak boleh terlambat, atlet tidak boleh terlambat, gitu. Ternyata pas aduan itu si atlet A ini lambat berapa menit aja gitu ya, lambat berapa menit. Dan aduan berlangsung, menang dia yang telat itu. Walaupun masuknya agak telat gitu ya. Mungkin sudah perkenalan oleh wasit atlet dari sini gitu kan. Sudah memulai baru datang dia gitu kan. Tapi tetap dapat semua hero. Dan dia menang. Dikomplain sama yang kalah, di appeal. Dan yang komplain dimenangkan. Karena tertulis THB nggak boleh terlambat. Kayak gitu. Jadi gitulah kalau sudah babak aduan, apapun caranya selama itu masih pada jalur, saya dilakukan. Oke. Ya, Vanessa, saya kembalikan. Oke, terima kasih Coach Ilham. Untuk selanjutnya kita akan memulai sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan mengetik pertanyaannya di kolom chat atau raise hand. Silahkan. Oke, Bapak Patrianagara, silahkan. Baik, Judge. Saya ingin bertanya, apakah setiap hero itu harus memiliki label penanda hero? Inisial apa ya? Hero, divisi, di semua divisi mungkin. Ya, label itu maksudnya inisial nama atau apa? Inisial. Oke. Oke, jadi hero itu inisial nama pada hero wajib ya, jadi harus ada inisial nama. Jadi ketika kita ngecek hero saat inspection itu kita cek apakah ada inisialnya. Kalau nggak ada, disuruh pasang dulu, suruh tulis itu. Bisa menggunakan spidol aja gitu ya? Boleh, nggak masalah. Yang penting di saf dia. Artinya itu wajib, ya. Wajib ya, betul. Siap, Judge. Oke, Pak. Ya, terima kasih Coach Ilham dan Bapak Patrianagara.
Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Apa? Boleh diketik ataupun raise hand untuk buka mic. Oke, Bapak Nikolas Prasetyanto dipersilahkan. Sorry, Coach. Tanya, kalau di serving center itu kan ada motif gitu kan ya. Jadi, itu diizinkan nggak sebetulnya? Kan bisa dianggap sebagai penanda di serving center. Serving center. Motifnya kayak gimana, Pak ya? Ya, kadang-kadang kan bukan satu warna, nggak pakai satu warna benang gitu kan. Kalau stringnya kan bisa pakai beda warna, tapi di string centernya pakai beda dua benang yang warna-warni yang berwarna. Jadi ada berapa segmen? Surfingnya multicolor ya? Iya. Ya nggak masalah sih Pak, nggak masalah. Yang penting dia tidak kalau multicolor tidak melebihi mata kita ya. Ini misalnya surfing nih, kita nggak pilih kan. Kalau masih di sini batasnya nggak masalah. Kan ini di bawah ini nggak bisa pilih. Kecuali surfingnya sampai atas gini kan. Nah, ini berarti ada sesuatu nih gitu loh. Ada kesengajaan gitu. Kalau memang nggak boleh, berarti harus ganti atau tidak boleh ikut lomba? Dilakban aja, Pak. Hah? Dilakban. Oh, dilakban. Cara cepatnya dilakban aja. Oh, tidak harus ganti atau tidak dibatalkan tidak kalau lomba? Dia punya spare string lain ganti. Tapi kalau nggak punya, mempengaruhi tembak. Jauh, gitu ya. Kita lakban aja. Ganti string tembakannya beda nanti. Nah itu dia masalahnya. Kadang atlet nggak mau ganti string. Kita wasit harus siap lakban. Untuk berbo kita harus siap lakban. Oh. Jadi ngelakban riser, ngelakban string, ya kan? Oke, pertanyaan kedua, berarti kalau pakai kompon di berbo tanpa set nggak bisa ya, karena follow through ya? Di kompon gimana Pak? Bisa diulang? Di berbo pakai perangkat kompon. Dia tanpa site ya, pokoknya kompon tuh dipakai di berbo gitu nggak bisa ya? Oh nggak boleh. Nggak boleh ya? Boleh. Karena site-nya tadi ya? Ya, site nggak boleh. Oke, thanks Coach. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih sebelumnya Coach Ilham dan juga Pak Nikolas. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini Bapak Safrianor, apakah mau bertanya? Ada Pak. Biasanya di divisi berbo tuh pada pinggir tab ada bagian yang keras yang bisa melukai pipi archer. Nah itu pada pinggir tabnya nanti dikasih kayak lakban pembalut tuh supaya tidak melukai pipi archer. Pakai itu boleh? Lakban pembalut ya? Ya, plester yang dikasih di pinggir tab di besinya itu supaya tidak melukai pipi archer. Apakah itu boleh? Kalau emang tujuannya hanya untuk melindungi archer nggak masalah. Tapi nanti wasit harus betul-betul observasi gitu. Maksudnya gini. Jadi cara penempelan plesternya wajar nggak gitu. Jadi mungkin dia tempelin plester terus plesternya disobek-sobek di sebagian tertentu gitu kan, sebagai penanda misalnya. Dengan alasan ini cuma melindungi pipi kok gitu. Tapi ada sobekan-sobekan yang seperti menandakan ini jarak sekian jarak gitu. Nah, itu harus diobservasi lagi. Tapi kalau tujuannya murni untuk melindungi pipi archer dan memang kita lihat tidak ada kejanggalan di sana, ya it's okay, nggak masalah. Siap, Coach. Terima kasih. Sama-sama. Tanya Coach, kalau plesternya dipasang di muka pada saat pertandingan, pada saat cek kan nggak ada. Pada saat pertandingan dia pakai di muka sebagai penanda? Oh nggak masalah Pak, boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, terima kasih. Terima kasih Coach Ilham. Untuk pertanyaan selanjutnya ada yang bertanya lewat chat. Judge, maaf terlewat tadi, errores tipe apa saja yang bisa di divisi berbo? Errores yang mana? Sorry? Errores tipe apa saja yang bisa digunakan di divisi berbo? Errores tipe apa saja ya? Kalau berbo hampir semua
Aerorex yang saya tahu boleh, ya, selama tidak ada elektroniknya. Aerorex yang plastik, aerorex yang magnetik, ataupun aerorex yang drop away. Mungkin ada yang tahu ya, drop away itu biasa dipakai di compound. Jadi dia akan jatuh otomatis ketika pressure-nya pas gitu loh. Jadi dia ketika sebelum dipasang dia jatuh begini. Pasang aero, tarik, naik, tuh, naik. Jadi ketika release jatuh sendiri. Dia drop away, itu boleh. Itu enggak ada elektroniknya, emang sistemnya begitu deh, dengan pressure. Dia tarik naik, tuh, nanti pas release dengan pressure tentu dia jatuh. Itu boleh. Atau bahkan aerorex yang dari semacam kayak apa ya? Kayak plaster berbulu ditempel di raster gitu yang biasa buat dipakai horsebow, itu boleh juga. Saya tahu yang saya tahu nggak banyak batasan lah untuk aerorex di barebow. Yang jelas nggak ada elektroniknya. Oke, terima kasih, Coach Ilham. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nursiah, apakah boleh memakai aksesoris pada string? Divisi apa nih? Ini Bu Nursiah bisa. Divisi standar, Bu. Standar, Bu. Ya. Oke. Aksesoris string pada divisi standar bow itu mengikuti rule recurve. Jadi hanya boleh kisser satu atau noser. Yang lainnya nggak boleh. Misal kita pasang lagi di sini untuk sebagai bantu seperti pipside di kompon itu ya nggak boleh. Atau silencer itu juga nggak boleh. Karena bisa membantu untuk apa ya? Membantu dia membidik lebih inline gitu loh. Jadi yang boleh cuman kisser atau noser. Sama seperti recurve. Terima kasih, Coach. Ya. Terima kasih Bu Nursiah dan Coach Ilham. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sulistianta, anak panah atau arrow apa yang saja yang diperbolehkan untuk pertandingan barebow, Coach? Pertandingan barebow, yang saya tahu arrow tidak banyak batasan ya, selama dia shaftnya tidak lebih dari 9,3 mm tadi ya. Kemudian poinnya harus yang model bullet point, bukan poin yang bisa merusak bantalan, merusak target. Kemudian untuk bahan shaftnya tidak ada batasan, boleh aluminium, boleh karbon, boleh fiber, dan sebagainya. Bahkan fansnya juga boleh bulu, boleh plastik, boleh model spin, ya itu boleh, nggak masalah. Jadi nggak banyak batasan untuk yang barebow. Terima kasih, Coach Ilham. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada ketentuan berat maksimal pada weight riser barebow? Terima kasih. Weight pada riser barebow tidak ada batasan beratnya. Ya. Selama hasilnya boleh, selama hasilnya kuat boleh seberat apapun, asalkan bisa busurnya bisa melewati inspection ring ketika dicek alat. Karena barebow weight semakin berat tentunya semakin besar ya kan, semakin size-nya semakin besar. Makanya sekarang banyak riser model baru yang weight-nya itu ada lubang-lubang khusus weight tengah-tengah ya, seperti risernya Gilo atau risernya Vigo Kinetic, dia ada lubang-lubang khusus buat weight, sehingga dia bisa sangat berat tanpa menggunakan satu weight dengan size besar gitu. Jadi nggak ada batasan berat, selama dia bebas ya, boleh seberat apapun, yang penting busurnya bisa melewati inspection ring. Ya, terima kasih, Coach. Untuk selanjutnya ada Bapak Sefron Saputra, silakan. Bapak Sefron.
Ini pertanyaannya, jika panjang shaft anak panah berbeda untuk divisi Berbo dan Recap, panjangnya ini ada antara 1 mili sampai 5 cm. Jadi ada dari misalnya ada 6 anak panah kan dalam satu rambahan itu, terus blaster cadangan 3. Jadi dari total 9 anak panah itu ada yang panjangnya standar 3, terus 2 lagi lebih pendek, ada lagi yang selisihnya antara itu tadi 1 mili sampai 5 cm. Bagaimana itu? Oke, kalau bunyi rule-nya itu semua arrow harus identik ya. Jadi termasuk size-nya. Jadi kalau size-nya secara kasat mata udah kelihatan beda, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali emang bedanya tipis gitu ya. Secara kasat mata sama nih. Itu judge juga nggak akan aware gitu. Artinya semua arrow harus identik. Harus sama. Jadi kalau secara kasat mata udah panjangnya kelihatan beda, berarti udah nggak identik lagi, udah nggak sama. Artinya nggak boleh Pak, kalau panjangnya beda, yang kelihatan mata ya. Kita nggak harus ngukur satu-satu. Yang kasat mata tampak beda aja udah kelihatan, udah nggak boleh. Oke, terima kasih Coach Ilham. Untuk pertanyaan selanjutnya, Coach izin bertanya, strings apakah boleh menggunakan tali prusik atau kermatel kecil? Itu seperti apa ya, saya kurang paham. Mungkin nanti setelah sesi ini bisa dikirim fotonya ke grup, kita bahas bareng-bareng. Oke, kita lanjut pertanyaan. Baru dengar juga. Dari Bapak Wahyu Chandra. Coach izin tanya, apakah Archer diizinkan untuk menggunakan alat bantu Bluetooth untuk mendengarkan musik saat pertandingan, dengan alasan agar fokusnya tidak terganggu? Silakan. Bluetooth tidak boleh karena termasuk elektronik. Jadi nggak boleh ya. Baik Bluetooth, apalagi biasanya kacamata, pokoknya segala macam elektronik yang boleh. Bahkan handphone sebetulnya Archer nggak boleh bawa ketika tanding ya, handphone nggak boleh bawa masuk ke target. Kan biasa ada suka dalam pertandingan ya, Archer bawa handphone gitu. Jadi pas di target dia ngitung skor sendiri. Itu sebetulnya nggak boleh. Jadi nggak boleh ada alat elektronik di shooting line pada pertandingan. Termasuk Bluetooth tadi ya, untuk mendengarkan musik itu tidak dibenarkan. Karena di samping itu dia nggak safety juga. Bisa jadi dia melakukan pelanggaran, wasit menegur, atau belnya rusak, belnya sudah berbunyi tapi dia nggak aware gitu ya, karena nggak ada musik, dia nggak dengar suara wasit, nggak dengar suara bel, itu kan bahaya juga. Kayak gitu. Ya, terima kasih Coach Ilham. Untuk pertanyaan terakhir dari Bapak Iqbal Hasan, Coach izin tanya, dalam pertandingan, bisakah official atau ortu anak yang sedang bertanding berdiri di dekat pemanah? Baik, kalau rule-nya official ataupun pelatih, batasnya dia menemani atlet adalah sampai media line. Ya, jadi ada garis namanya media line, itu batas untuk para media untuk mengambil gambar. Itu sampai situ ketika bertanding. Ya, jadi mereka boleh menemani hanya sebatas sampai situ, tidak lebih. Bahkan tidak boleh membantu mengambil arrow. Jadi banyak ini kasus atlet anak-anak ya, biasanya anak-anak dia dapat target yang di atas, misalnya targetnya ABCD, dia dapat AB, ketinggian arrow-nya susah ambil. Jadi officialnya atau orang tuanya ya secara naluri mungkin dia belum paham, langsung datang bantuin cabut. Itu nggak boleh. Untuk membantu cabut arrow bisa dibantu oleh scorer atau petugas yang lain, bukan oleh wasit ya. Wasit juga tidak bantu cabut arrow. Kecuali ada kasus-kasus khusus seperti atlet paralimpiade atau atlet para yang disabilitas,
bisa pakai kursi roda atau kakinya mohon maaf cuma satu gitu ya, itu boleh dengan izin wasit ofisialnya maju ke depan untuk membantu proses scoring dan cabut elo. Atau mungkin atletnya sakit ya, atletnya sakit yang memang sudah dibuktikan oleh medis dia kondisinya lagi drop, dia kuat nge-shoot tapi untuk jalan balik ke target dia nggak kuat, mau pingsan rasanya gitu. Tapi kalau nge-shoot 6 elo masih kuat gitu. Terus setelah itu dia capek duduk gitu. Itu dengan dibuktikan dengan medis dia kondisinya memang valid, memang betul seperti itu, maka dibolehkan official bantu maju untuk scoring dan cabut elo. Mungkin itu. Oke, terima kasih Coach Ilham atas materi Lo boleh tanya. aktif. Dan juga terima kasih untuk pihak-pihak sponsor dari God Bless the Jobless Jersey dan juga Amigdala Project Indonesia. Dan juga terima kasih untuk Ketua FAC yang walaupun lagi di rumah sakit tetap terlibat dalam webinar. Halo, Yang selanjutnya, boleh tanya satu pertanyaan? boleh nanti dilanjut di WA Group ya, Coach. Oke, untuk selanjutnya kita akan foto bersama. Saya oper ke moderator. Silahkan. Oke, baik. Kita masuk dalam foto bersama. Karena itu diharapkan kepada semua peserta untuk mengaktifkan kamera. Ya, sekali lagi diharapkan kepada semua peserta untuk mengaktifkan kamera untuk mengambil dokumentasi bersama. Ya, dan juga diminta kepada semua peserta untuk berpose olahraga jaya. Ya, silakan Vanessa untuk screenshot.